Dulu dibully, cuitan Kemal Palevi soal konten perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan dibahas lagi. Dilansir dari suara.com. Cuitan komika Kemal Palevi beberapa bulan yang lalu terkait perceraian Ricis dan Teuku Ryan mendadak dibahas lagi oleh warganet di platform X. Cuitan tersebut kembali diperbincangkan menyusul ramainya kabar perpisahan sang YouTuber yang diresmikan pada Kamis 2 Mei 2024 pekan lalu. Selain itu, beredar pula surat putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan di media sosial. Hal ini membuat warganet berbalik menyerang Teuku Ryan yang dinilai sebagai laki-laki tidak bermodal dan tidak perhatian terhadap istri. Teuku Ryan pun memberi klarifikasi dengan menjelaskan poin per poin yang dinilai tidak benar dalam keterangan yang diberikan oleh Ria Ricis. Terlepas dengan drama yang terjadi, sejumlah warganet justru memunculkan kembali cuitan Kemal Palevi yang menyinggung konten perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah 10 belum? Cuit Kemal Palevi pada 31 Januari 2024 lalu. Cuitan ini seketika menuai pro dan kontra, terlebih dengan adanya tanggapan dari Ria Ricis secara langsung. Kemal Palevi menanggapi warganet bahwa cuitannya itu sungguh-sungguh sebuah pertanyaan yang hanya bisa dilontarkan kepada Ria Ricis. Pasalnya, Ricis selalu berbagi persoalan pribadi ke ranah publik. Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini ya kan, bahas ini. Tapi karena tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok, ada yang selesaiin gue. Jadi isi kontennya tuh tentang pertanyaan gue ke Ria Ricis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas kalian aja lah, toh juga udah viral. Ricisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini habis debat capres hilang. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Palevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda, itu satu, itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya, bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu, kepikiran begitu? Gak ada. Ya cuma dia Ricis doang, udah itu. Jadi ya patokan gue ya, Ricis tuh ngonten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah dikontenin apa segala macem. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan. Itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Itu satu. Yang kedua, di video itu mbaknya bilang bahwa sebenarnya kayaknya karya Ricis ini nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Ya memang kita tahu ya kalau Kak Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah,
nggak ada maksud apa-apa, ini harus di bold nih mbak, ini mohon maaf banget mbak, ini harus di bold. Nggak ada maksud apa-apa, itu benar mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada, bukan, oh nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius mbak, dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten, emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah gitu. Ini jenius, ini anak ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, oh dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Temen saya juga banyak, temen gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis, udah bisnis. Tapi ya udahlah. Toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Jangan peace, ini jadi 02 ya. Jadi gimana dong? Peace. Peace. Nih juga amin nih. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media, nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, soal bokapnya yang kita sama-sama tahu honeymoon, bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part, kata Kemal Palevi. Kemal Palevi menambahkan, jadi itu pertanyaan bukan statement dan nggak ada unsur bercanda. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu bisa menjadi pembelajaran buat gue. Seolah apa yang dilontarkan Kemal Palevi benar terjadi, akun X @kegoblokan Anfaida memperlihatkan dua konten YouTube yang diunggah Ria Ricis dan Teuku Ryan usai bercerai. Tolong jagain Moana. Judul video di kanal YouTube Ria Ricis yang berisi vlog Ria Ricis dengan putrinya Moana. Sementara dari pihak Teuku Ryan, ia mengunggah video klarifikasi yang diberi judul Bismillah. Cuitan ini seketika menjadi bahan candaan warganet. Mereka turut mencibir Ria Ricis yang sempat membuat Kemal Palevi dihujat. Alurnya udah ketebak. Macam FTV, cibir @alif. Wah kakak kasihan Kemal. Mana udah dibully, beneran rilis videonya, ibu @ba. Plot twistnya tebakan Kemal Palevi bener. Walaupun menang nyelekit sih, kata @stress.